Kita pastinya tahu setiap unit itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya ya teman-teman ya. Dan kali ini bakal saya bahas untuk kelebihan dan kekurangan dari unit PCP di bawah 1 jutaan. Seperti apa kelebihan dan kekurangannya? Monggo langsung dicek saja video berikut ini. Oke teman-teman, seperti pembukaan tadi ya, kita bakal bahas untuk kelebihan dan kekurangan unit PCP di bawah 1 jutaan. Ini di bawah 1 jutaan teman-teman, semuanya. Ini mulai dari 880.000 yang kuning ini, ada juga yang 775.000, lalu ada juga yang 690.000. Ini bakalan saya bahas untuk kelebihan dan kekurangannya. Ini setiap unit pasti kita jabarkan semuanya ya buat kelebihan dan kekurangannya. Jadi setiap pembelian itu kita usahakan sama-sama mengerti, sama-sama tahu untuk kelebihan dan kekurangan unitnya. Penggunaannya itu cocoknya di jarak seberapa, dan pastinya nanti buat pengisian dan bahan-bahannya itu pasti kita selalu berikan semuanya informasinya ya. Selalu kita usahakan semuanya sama-sama tahu, sama-sama transparansi untuk bagian informasinya. Oke teman-teman, langsung saja ini buat kelebihannya dari 4 unit ini yang ada di depan saya ini. Langsung saya babat semuanya saja ya. Buat kelebihannya itu yang pertama, mereka itu enteng. Ketika dibawa kemana-mana itu enak. Terus buat unitnya itu nggak ribet, terutama dari panjangnya kan nggak terlalu panjang, jadi dia itu nggak terlalu ribet ketika kita bawa kemana-mana, terutama belusukan. Ini sekalipun kita nanti tanpa tali sandang dibawa kemana-mana, satu tangan gini aja, pastinya juga nggak terlalu memakan energi dari kita ya. Terutama nanti ketika belusukan di hutan itu juga nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu kebentur-bentur. Seumpama nanti teman-teman memasuki semak-semak, terabas semak-semak atau pepohonan yang lainnya, nurunin bukit, itu pastinya sudah aman, nggak terlalu mengganggu pergerakan kita. Oke, yang pertama itu ya. Terus yang kedua, harganya murah. Ini buat harganya itu ya seperti itu tadi yang saya sebutkan tadi, di bawah 1 jutaan semua buat harganya teman-teman. Jadi masih ekonomis dan pastinya buat kedepannya penggunaannya, dan ketika pemesanannya itu nggak terlalu menguras kantong kita ya. Oke. Terus yang ketiga buat unitnya itu selain dari enteng dan juga murahnya, itu pastinya dari penggunaannya nanti lebih simpel. Dia itu nggak terlalu gimana ya, kita nggak terlalu, penggunaan itu nggak terlalu memakan waktu, terutama untuk pembidikan, dan juga penggunaannya nanti lebih enak pastinya ya. Itu tadi buat kelebihannya, dan untuk kekurangannya saya bahas satu-satu setiap unitnya ya. Oke, kali ini kita langsung saja ke unit ini. Ini Rembel RX Gen 1, gen pertama. Ini buat unitnya itu dari tabungnya, kelebihannya itu di OD25. Dia pakai tabung kuningan dengan ukuran yang besar. Jadi buat penyimpanannya itu nanti bisa kita sesuaikan ya buat penggunaannya ya. Cuma unitnya ini agak boros karena dari pernya yang dalamnya ini kadang-kadang itu keras, dan setiap kirim itu kadang-kadang kita potong dulu buat per yang di dalamnya ini, biar angin yang keluar bisa kita sesuaikan. Terutama karena unitnya ini kuningan kan, pastinya nanti buat pengisian juga terlalu besar, dan pastinya untuk penggunaan nanti biar lebih lama juga. Kita selalu melakukan beberapa penyesuaian untuk setiap unit yang seperti ini. Jadi nanti ketika datang siap digunakan dan nggak membuat bingung, terutama pelanggannya ya. Dari unit ini itu larasnya pakai laras OD9 ya. OD8 bahan kuningan dari unit Rembel RX yang pertama ini. Cuma dia itu kalau kita buat untuk akurasi, dia itu nggak bisa jauh-jauh. Ini dia itu karena tadi powernya besar, jadi buat akurasinya karena larasnya pendek itu juga agak susah teman-teman. Jadi untuk penggunaan ini kita sarankan penggunaan jarak dekat. Semuanya sama sih. Buat unitnya itu sama-sama jarak dekat. Cuma ini yang paling dekat buat saran ya ketika penggunaannya. Jadi nanti kalau teman-teman beli unit Rembel RX ini, digunakannya itu jangan terlalu jauh-jauh, soalnya agak susah juga. Saya setiap operasi unit ini tuh agak pusing juga. Jadi selalu saya jabarkan setiap pembelian unit Rembel RX seperti ini. Harganya murah 690.000 seperti itu tadi ya. Buat kelebihannya, terutama di harganya yang murah dan di tabungnya yang OD25. Jadi sekalipun kuningan dia tetap pakai OD yang paling besar. Oke, tak lanjut lagi. Ini yang sama Rembel RX, kita lanjut ke RX-nya ya. Ini RX-nya itu ada dua. Ini Rembel RX Gen 2 yang harganya 690 sama. Ini sama harganya ya. Yang ini beda karena ada tambahan beberapa ukiran di bagian popornya. Ini buat unitnya itu 775.000 buat harganya ya. Ini buat unitnya itu lebih enak ini. Kalau saya buat akurasi kemarin daripada ini. Saya akuin lebih enak yang ini, yang baru Gen 2 ini daripada yang Gen pertama ini. Saya mengakuin sendiri
Kemarin itu setiap saya akurasi buat unit ini 10 meter baru kena. Ini kemarin di jarak 15, 16 itu masih enak buat unitnya. Dan buat pengenaannya itu dia masih stabil dari unit Rembol RX Gen 2 ini ya. Dan untuk unitnya itu juga fleksibel. Jadi kita gunakan untuk penggunaannya itu juga lebih enak, terutama pembidikan dia kan pakai visir seperti ini. Nah, ini bisa kita atur sendiri kan buat visirnya itu nanti. Jadi penggunaan itu juga lebih nyaman, terutama buat pembidikannya ya. Daripada yang seperti ini. Ini agak susah teman-teman nyetingnya ya. Oke. Buat kekurangannya dari unit ini itu ya bahannya larasnya itu seamless. Terus untuk penggunaan tabungnya itu juga lumayan irit sih sebenarnya kemarin ya. Tak review beberapa sih buat unit ini ya. Tak selipin kekurangan sama kelebihannya, cuma di bagian sininya pengisiannya yang agak susah. Jadi kita harus melakukan perbaikan dulu, perubahan terutama di bagian sininya baru kita kirim. Ini sebenarnya sudah siap kirim ini. Sudah saya akurasi kemarin, sudah saya kirimkan juga videonya, cuma tak kabarin lagi ke orangnya. Kita lakukan perubahan dulu Pak buat unitnya ini, terutama di bagian kuplernya biar nanti lebih enak ketika di sana. Takutnya soalnya kupler seperti ini itu jarang banget di selang pompa yang sering kita jual, itu jarang banget buat penggunaan kupler seperti ini. Jadi kita ya sekaligus kita rubah saja buat kuplernya ini. Selebihnya enak buat unit ini, sudah ada setelan powernya kan yang Gen 2. Berbeda dengan yang gen pertama. Yang gen pertama ini nggak ada setelan powernya, jadi kita nggak bisa ngatur buat besar kecil powernya dari unitnya, dan irit atau borosnya itu juga kita nggak bisa ngatur dari unit yang RX1. Kalau yang RX2 itu dia lebih enak soalnya dari powernya. Terus bagian larasnya ini saya akuin lebih sehat laras yang ini daripada yang ini. Sangat susah teman-teman buat akurasi yang RX yang pertama ini. Oke. Dan sekalipun buat bahannya itu kuningan, dia itu juga irit. Kemarin saya tes itu buat tabung segini, ukuran segini kan biasanya itu kalau kita kalkulasikan biasanya kalau setiap penembakan itu kisaran 5 di 80-an PSI ya, dia itu nggak sampai 80, jadi lumayan irit. Jadi saya itu kemarin total ada 12 kali tembakan pakai ini, dan sisa di 1200 buat anginnya. Mau saya pompa tapi harus ganti ini dulu. Jadi lumayan buat unitnya ini, sangat irit buat unit Rembol RX Gen 2 ini. Oke, terus yang terakhir kita langsung loncat yang terakhir ya. Ini unitnya Monel. Ini ya kuning ya. Cuma ini sudah yang dikeluarkan ini cuma satu ini teman-teman buat unitnya. Jadi buat sekalian saya masukin di video, dan ini juga sudah ada yang punya atas nama Nolianus dari Kalimantan Barat. Seperti ini ya buat unitnya ya. Ini Monel, harganya 880.000. Terus buat penggunaannya itu di jarak 20 meter masih enak buat kelebihannya. Tapi buat kekurangannya dia itu untuk setelan powernya ini agak susah kadang-kadang kalau saya muter. Jadi nanti penggunaan bisa lebih disesuaikan, dan terutama di bagian sininya. Tarikannya keras. Jadi nanti kalau teman-teman nyeting unit seperti ini nanti diusahakan, saya sarankan lebih dikuatin saja buat nariknya. Selebihnya enak semuanya teman-teman buat unitnya ini ya. Cuma kekurangannya ya itu tadi buat bagian sininya yang lebih keras. Jadi diusahakan biar lebih enaknya itu teman-teman ya sering-sering lah latihan pakai ini, jadi nanti biar terbiasa. Saya terlalu sering pakai unit yang selain ini, itu saya pakainya juga sangat terasa, beratnya itu juga sangat terasa ketika saya tarik ya, padahal saya sering akurasi juga. Oke, segini saja teman-teman. Ini unit yang di bawah 1 jutaan ya, PCP di bawah 1 jutaan, tapi buat kekurangan dan kelebihannya sudah saya jabarkan. Jadi nanti teman-teman kalau pengen order buat salah satu dari 4 unit ini nanti sudah ketahuan buat kekurangan dan kelebihannya seperti apa. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.